Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anhu anna Umma Sulaim wa hiya imratu Abi Talha qalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat qala na'am idha ra'atil ma'. Al hadis muttafaqun alaih. Dari Ummu Sulaim, dia menceritakan, yaitu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wajib mandi bagi seorang wanita tatkala dia mimpi basah? Qala na'am, kata Rasul, iya, idza ra'atil ma', kalau dia melihat adanya air yang keluar. Air di sini maksudnya sperma. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasil. Dari Anas bin Malik, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang seorang wanita yang melihat sesuatu di alam mimpi sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki, yaitu mimpi basah. Rasul mengatakan taghtasil, dia wajib mandi. Zada Muslim faqalat Ummu Sulaim hal yakunu hadza, ya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Ummu Sulaim bertanya, apakah ini betul terjadi ya Rasulullah? Qala na'am, kata Rasul, iya. Famin aina yakunu asyabah, terus dari mana munculnya keserupaan? Maksudnya gini loh, wanita itu dia juga sama keluar spermanya, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, mana yang paling mendominan. Apabila sperma perempuan lebih banyak mendominan, maka akan mirip perempuan, ibunya. Kalau lebih banyak laki-laki, maka mirip bapaknya, ya. Gitu. Lebih kurang kalau tidak salah kayak gitu, ya. Dalam kelengkapan hadisnya. Takhrijul hadis, hadis Ummu Salamah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Ummu Sulaim rawahu anha Anas ibnu Malik wa lafduhu anna Anas ibnu Malik haddatsahum anna Ummu Sulaim haddatsat. Rawahu Muslim wa lam yarwi al-Bukhari. Hadis Anas ibnu Malik ini lafadznya bahwasanya Anas ibnu Malik menyampaikan kepada mereka bahwasanya Ummu Sulaim telah bercerita, ya. Fiqhul haditsain, fikih kedua hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, idza ra'a an-na'im balalan. Suruhlah istirahat anak itu. Idza ra'a an-na'im balalan wa lam yadhkur ihtilaman. Apabila orang yang tidur tersebut melihat basah, dilihat di celananya basah, tapi dia tidak ingat mimpi apa enggak. Misalnya Muhammad bangun-bangun lihat kok basah, saya ini mimpi basah atau tidak? Ana mau tanya sama antum pernah mimpi basah? Ya, ya. Coba mau tanya satu persatu, antum pernah mimpi basah enggak, Imam? Ya, ya benar. Antum, ya, antum. Hah? Nggak tahu antum nggak berarti paham antum kan ihtilam itu. Ini kalau anak-anak nggak paham dia, karena mereka belum mencapai pada tingkatan ini. Antum mimpi basah pernah nih? Mimpi basah, ya. Berapa kali dalam seminggu? Berarti antum paham kan? Yang nggak paham berarti bingung antum. Nah, permasalahannya gini. Ada seseorang tidur dia, ya, dia melihat balalan itu artinya basah, cairan
Dan tidak ingat dia mimpi apa enggak ya semalam. Tapi dilihatnya kok ada basah-basah. Nah, idza ra'a ar-rajul awil mar'atu balalan ba'dan naum. Kalau seseorang baik laki-laki atau perempuan melihat adanya kebasahan setelah tidur, walam yazkur annahu ihtalama, dan dia tidak ingat apakah dia mimpi ataukah tidak ya semalam. Faqad ajma'al ulama fi hadhil hala ala wujubil ghusli. Para ulama sepakat orang ini wajib mandi. Fal mu'tabaru bihi al-balal wa laisal ihtilam. Dan yang dimaksudkan di sini adalah al-balal, bukan ihtilam. Balal yang dimaksudkan basah di sini, ikhwan, basah adanya sperma. Difahami? Ada orang melihat dalam mimpi, ya, melihat sesuatu lah dalam mimpi dia. Setelah dia bangun, dilihatnya celananya basah. Tapi dia diingat-ingat, saya basah, kenapa? Gitu loh. Tapi tadi saya nggak merasa ada mimpi. Tapi pas dilihat kok dipegang-pegang kok bau-bau sperma, lengket-lengket. Nah, pada kondisi seperti ini, al-mu'tabaru bihi al-balal. Yang menjadi patokan adalah basahnya sperma, keluarnya sperma tadi. Walaisal ihtilam, bukan mimpinya. Waqad qala Rasulullah SAW, al-ma' minal ma'. Rasul mengatakan apa? Wajibnya mandi itu karena keluar air. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Iza zakaron naimu ihtilaman walam yaro al-balal. Nah, sebaliknya. Ada orang yang tidur, ketika dia bangun, dia ingat kalau tadi malam tuh mimpi. Mimpi pengantin baru. Tapi pas dilihat di celana kering, nggak ada basah-basah. Iya enggak? Nggak ada tanda-tanda dicium, nggak ada. Nah, qala al-ijma' ala annahu la yajibu al-ghuslu bi mujarradil ihtilam. Para ulama juga menukilkan ijma', kesepakatan ini orang nggak wajib mandi janabah. Kenapa? Karena tidak ada basahnya. Semata-mata mimpi nggak bisa. Karena tidak basah. Rasul menyebutkan patokannya apa? Alma minal ma. Wajibnya mandi karena ada air yang keluar. Malam yaro al-balal, selama dia tidak melihat ada basah. Faqad qalat Ummu Salamah li Rasulillah SAW, hal 'alal mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat. Ummu Salamah tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, itu wanita wajib tidak mandi janabah kalau dia mimpi basah? Kata Rasul, qala na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia ngelihat ada air sperma yang keluar. Faqayyada wujubal ightisal bi ru'yatil ma. Di situ Rasul mentakyid wajibnya mandi tatkala melihat apa? Adanya air. Wal muradu bil ma' huna al mani. Yang dimaksud dengan ma' di sini, air di sini adalah air mani, bukan air aqua. Ternyata setelah bangun dilihat basah, dicium bukan sperma, pesing. Ngompol itu namanya. Ya enggak? Siapa selama di pondok ini antum pernah ngompol di sini? Jawab jujur. Belum pernah ngompol di masjid. Ya. Jelas? Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Al-ghuslu bi khurujil madhi. Mandi dengan sebab keluarnya madhi. Ada madhi, wajib tidak mandi. Ajma'al ulama ala annahu la yajibu al-ghuslu bi khurujihi. Para ulama sepakat tidak wajib mandi dengan sebab keluarnya madhi. Para ulama sepakat orang kalau keluar madhi, tahu antum madhi? Madhi itu cairan putih, bening, bukan sperma dia. Nah, itu kalau keluar tidak wajib mandi, tapi wajib wudu karena dia membatalkan wudu. Al-mas'alatu rabi'ah, idza syakka as-sakhshu fi hadzal balal. Kalau orang tersebut ragu tentang basah ini tadi. Ini basah apa sih? Nah, idza ihtalama syakhsu fawajada balalan
Kalau ada orang yang mimpi lalu dia mendapati ada basa, ada air, walam yaglib ala dhannihi bil qara'in hal huwa mani ammazi fa fihi khilafun bainal ulama. Dan tidak ada dugaan yang terkuat dengan indikasi apakah ini mani atau kamazi, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Difahami? Orang tidur, bangun-bangun dapat basah di celananya. Dia bingung, ini mazi atau kamani? Mazi atau kamani? Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-masyhur 'inda Syafi'iyyah wa riwayatun li Ahmad annahu la yajibu 'alaihi al-ghusl. Pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad itu tidak wajib mandi. Fa huwa mujarradu syakkin. Ini semata-mata cuma sekedar ragu. Wal yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan tadi. Wa qala ba'dul Hanafiyah wa Ahmad fi riwayatin, sebagian ulama Hanafiyah menyatakan yajibul ghuslu idza zakara ihtilaman. Wajib ya. Al-ghuslu, wajib mandi kalau dia ingat mimpi. Fahiya qarinatun tadullu ala annahu mani. Itu indikasi yang menunjukkan itu mani. Gitu loh. Fa idza lam yadhkur ihtilaman fala ghusla alaihi. Namun kalau dia tidak ingat dia mimpi ataukah tidak, maka tidak wajib mandi. Difahami? Itu sebagian ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wajib mandi katanya. Kalau ingat, oh saya antum dapat basah tapi ingat semalam mimpi, wajib mandi. Karena itu indikasi. Kayaknya semalam aku ketemu bidadari ini. Nah, tapi antum tidak tahu ini air mani ataukah bukan, ataukah ompol, atau air kencing, atau air biasa. Katanya ba'du Hanafiyah, mandi saja, gitu loh. Jelas? Kemudian wal masyhur 'inda al-Hanafiyah wa madhhab al-Malikiyah wa sahih 'inda al-Hanabila wa wajhun lisy-Syafi'iyyah annahu yajibu 'alal ghuslu fi hadhil hala wa dzalika li anna zimmatahu la tubra' kulliyan illa bil ghusl. Falau tawaddo'a wa kana fil haqiqah maniyan lam tubra' zimmatuhu wa huwal arjah wa akhdhan bil ihtiyat. Yang masyhur di kalangan ulama Hanafiyah dan mazhab Malikiyah dan pendapat yang sahih di kalangan mazhab Hanbali serta salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah, wajib bagi orang tersebut mandi kalau kondisinya seperti ini. Kenapa? Lebih lebih selamat gitu loh bahasanya ya. Karena tanggung jawab dia tidak akan lepas kecuali dengan mandi. Kalau seandainya dia semata-mata berwudu dan ternyata itu mani, bukan sperma, kan masih tidak sah kan? Wudunya kan harus mandi kan? Dan itu pendapat yang rajih, akhdhan bil ikhtiyat, untuk mengambil pendapat kehati-hatian. Jelas? Jadi intinya kesimpulannya, kalau seandainya antum tidur, antum di alam mimpi itu ingat Wandi, bahwasanya di alam mimpi tersebut Wandi sedang bertemu bidadari di atas ranjang yang indah. Tapi pas bangun dilapati ada air, tapi bingung. Ini air mani, air sperma, air kencing, atau air apa? Nah, maka kesimpulannya mandi saja. Ya, jelas? Seperti itu. Tapi kalau seandainya antum mendapati adanya air dan air tersebut ternyata antum yakin bukan air sperma, ya, yakin bukan air sperma, ya sudah, berarti bukan mimpi basah antum. Jelas ya? Karena ini pembahasannya apa? Lam yaglib ala dhannik. Tidak ada dugaan yang terkuat pada dirinya antum. Difahami ya? Wallahu ta'ala. Naktafi bihadza.